kerja, tapi di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial, di lingkungan kerja itu pasti adanya konflik. Nah, kalau di dalam dunia asmara, konflik itu adalah bumbunya cinta, betul ya, Mbak ya? Asik. Kalau tidak ada Ya, konflik, maka rumah tangga itu bagaikan sayur tanpa tanpa garam, garam. gitu ya. Mm-mm. Bahkan konflik itu kadang-kadang dibutuhkan untuk tahu siapa sesungguhnya yang kita hadapi, termasuk suami kita, istri kita, pasangan hidup kita misalnya, atau kita mau ngetes calon suami atau calon istri perlu dibuat konflik. Karena kalau orang yang stres kemudian menghadapi konflik itu terbuka semua topeng-topengnya. Kan manusia ini kan semuanya pakai topeng. Mm-mm. Agar tahu aslinya, kadang-kadang kita harus buat stres. Mm-mm. Nah, stres itu kadang-kadang datangnya dari konflik. Nah, memang boleh kita buat konflik seperti itu, asalkan jangan sampai kemudian konflik itu meningkat menjadi eskalasi atau puncaknya konflik itu yang paling berbahaya. Begitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi bukan berarti harus diada-adain dong ya konflik itu. Kalau di dunia kerja boleh diadakan untuk tahu siapa anak buah kita. Kadang-kadang saya seperti itu. Oh. Jadi pernah saya mengkonflikkan antara satu individu dengan satu individu. Mm-mm. Tujuannya agar tahu kalau dia ditekan dalam kondisi stres. Kemudian sebenarnya topeng apa yang dia pakai itu akan terlepas. Mm-mm. Oh ternyata ini provokator. Oh ternyata ini motivator. Oh ternyata ini nggak kuatan hatinya. Itu kelihatan. Tapi tugas Ya. kita sebagai seorang pemimpin kita harus mampu memanage konflik itu agar tidak menjadi eskalasi atau peningkatan konflik. Karena kalau sampai meningkatkan konflik, maka itu akan merusak harmonisasi dalam semua kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial maupun kehidupan pekerjaan. Begitu, Atika. Oke, baik. Nah, tadi kan disebutkan kalau kalau apa konflik itu bisa ada dimanapun gitu ya. Nah, Betul. kalau di kantor di dalam dunia pekerjaan konflik boleh diadakan, tapi kalau dalam Ya. lingkup rumah tangga, ya apakah juga sama seperti itu? Dan kalau dalam konteks apa sosial lainnya itu seperti apa ya, Pak Bagus? Iya Mm. boleh kok di dalam keluarga pun asalkan kita mampu Mm-mm. memanage itu agar tidak konfliknya tidak terlalu tinggi. Mm-mm. Ini terus terang aja, 2 hari ini saya konflik dengan istri saya. Tapi bagaimana konflik itu kemudian tidak kita jadikan eskalasi. Nah, Bagaimana kita manage. Nah, oke. nanti caranya bagaimana memanage Heeh. konflik itu ada di segmen terakhir. Maka ikutin terus tayangan kita berikut ya. Oke, berarti sebelum kita bahas ke yang segmen terakhir ya tentang Hmm. bagaimana kita bisa memanage itu, berarti kan konflik itu ada batasan-batasannya ya, Pak Bagus. Ya, betul. Mm-mm. Ini sebelum kita masuk ke konflik itu, kita Mm-mm. harus tahu dulu definisi konflik. Nah, Oke. Mm-mm. konflik itu adalah perbedaan pendapat Mm-mm. yang dipaksakan. Jadi semua orang punya perbedaan ini ya. Tidak Mm-mm. hanya pendapat sih, sebenarnya perbedaan apapun, termasuk perbedaan keyakinan, Mm-mm. perbedaan beragama. Tapi kalau kemudian itu dipaksakan, maka itu terjadi konflik. Misalnya, mohon maaf, misalnya saya pakai pakai kacamata minus gitu ya, saya Mm-mm. -2, Mm-mm. ketika -3, minus nggak? Iya, Mbak, minus enggak, anu apa? enggak. Nggak minus ya. Misalnya Iya, kalau iya. kita -2, saya -2, Mbak Tika -3 gitu ya. Mm-mm. Misalnya minusnya banyak banget gitu ya. Mm-mm. Terus saya dipaksa untuk pakai kacamatanya Mbak Tika -3. Maka Mm-mm. itu akan menjadi suatu yang nggak nyaman bagi saya. Maka itu terjadilah konflik. Jadi yang namanya konflik itu perbedaan yang kemudian dipaksakan untuk mengikuti perbedaan itu. Itu yang Mm-mm. disebut sebagai konflik. Ini mohon maaf, ini sering banyak apa namanya ya, banyak keluhan ke saya dari rumah tangga. Ini kalau ini rumah tangga. Mm-mm. Jadi si suaminya ini pengennya di rumah aja, tapi istrinya pengennya jalan-jalan weekend, gitu ya. Mm-mm. Nah kalau suaminya kemudian pokoknya aku pengennya di rumah, istrinya pengennya jalan-jalan. Kalau kemudian ini dipaksakan, pokoknya jalan-jalan, enggak, pokoknya di rumah, itu jadi konflik. Mm-mm. Nah, jadi perbedaan itu boleh aja, tapi kalau kemudian dipaksakan, itu akan jadi konflik. Itu dulu definisinya. Itu definisinya Ya, konflik ya. Ini harus kita ya, paham dulu gitu ya. Tadi tertarik sekali kalau dibilang semua orang di dunia ini itu menggunakan topeng, begitu ya Pak Bagus ya. betul, betul, betul. Jadi ingat lagunya siapa itu Pras?
Dunia Buka ini. topengmu. Nah, Buka dulu topengmu. Dunia ini panggung seni. Nikah Astria itu ya ya juga bukan ada. nikah itu ya. Ketahuan ini lahirnya tahun berapa. Iya, Saya malu belum deh. Kita kita berbeda pilihan lagu Pras, tapi ternyata ini menunjukkan usia malah nih. Aduh, malu aku. Oke deh, baik sahabat Suara Sidoarjo, sahabat Ersal Nganjuk maupun sahabat Praji Angkasa Trenggalek dan sahabat RGR Tulungagung, silahkan untuk Anda yang ingin sharing juga, kita membahas ya tentang konflik yang membuat pelik. Ada yang mau sharing silahkan, ini mumpung kita berbincang dengan narasumber kita seorang psikolog dan juga konsultan SDM Dr. Bagus Ani Putra PSI. Anda bisa gabung, yang lagi nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live bisa tinggalkan chat di kolom chat itu ya, bisa difungsikan di sana untuk sharing juga, atau Anda bisa telepon ke Suara Sidoarjo langsung silahkan 031 896 1514. Nah, ada WhatsApp juga yang bisa Anda manfaatkan di 0821 3264109. Kalau ternyata Anda tinggal sudah save nomornya Ersal Nganjuk maupun Praja Angkasa Trenggalek dan RGR Tulungagung, boleh silakan langsung hubungi aja radio masing-masing. Nanti teman-teman yang sedang bertugas bisa langsung yang akan menyampaikan ke kita ya Pras ya. Yep, siap. Oke. Pras, kira-kira dari tema kita ini apa lagi nih yang Pras penasaran? Silakan Ya, nih. langsung saja ya. Karena ini memang ada teman-teman dari Radio Ersal yang bergabung via WhatsApp di 081 230 411771. Ada Retno. Atasan saya sering dengan sengaja membuat konflik sehingga kita sama teman saling berantem, dan ujung atasan saya melakukan pengadaan barang yang tidak dibutuhkan atau dengan kualitas yang jelek, sehingga hal itu tertutupi karena konflik yang dibuat atasan saya. Bagaimana mengatasi hal ini? Oke deh, baik. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, akan dijawab sekarang atau nanti. Kita jeda dulu sebentar gitu Pras ya. Oke, kita jeda dulu sebentar, Pak Bagus. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah masuk. Karena ini kayaknya ini memang tema yang sesuai banget. Ini kita banget gitu ya. Ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya yakin sudah banyak juga yang ingin sharing juga dengan kita. Saya jeda dulu sebentar, sahabat ya, untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih.
Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kebon Tren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag klinik gratifikasi. Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani Lawan Narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, mata adalah jendela dunia. Untuk itu, rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan untuk seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat, serta menegakkan protokol kesehatan. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan. Tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Dapatkan promo spesial akhir tahun, operasi katarak, Desmulsification hanya 8 jutaan. Info lebih lanjut hubungi Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 0319978200, extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Ruang Psikologi, sahabat, kita masih berbincang tentang konflik membuat pelik ya. Oke, Pak Bagus, tadi sudah ada pertanyaan yang dari Nganjuk nih, boleh kita tanggapi dulu? Ya, Mbak Retno dari Nganjuk, terima kasih pertanyaannya. Katakanlah konflik yang dibuat atasan itu hanya sekedar kamuflase. Jadi sekedar kamuflase. Ada kamuflase seperti yang saya lakukan adalah untuk mencari tahu bagaimana kepribadian sesungguhnya ketika orang itu stres menghadapi konflik. Nanti akan terbuka topengnya. Tapi juga ada yang kamuflase dari atasan itu sehingga, mohon maaf,
apa yang diadakan tadi, kalau betul ya, ada pengadaan barang yang kemudian tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini mungkin juga untuk pengalian isu atau kamuflase seperti itu, sehingga tidak nampak akhirnya pembelian barang itu, sehingga yang nampak itu adalah muncul konfliknya. Kalau memang seperti itu, tolong sadarkan teman-teman yang diajak, dibuat konflik untuk diadu domba istilahnya ya. Diadu domba, jangan mau diadu ya, dombanya sebenarnya nggak mau diadu ya, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia. Jadi, apalagi manusia gitu ya. Jangan dikambing hitamkan juga, karena kambing yang sudah hitam tidak akan jadi putih. Jadi kita juga demikian. Jangan sampai kemudian nanti diadu domba dengan teman. Kita harus sadar diri, sadarkan mereka juga bahwa konflik ini sengaja diciptakan oleh atasan kita untuk melakukan kamuflase yang mungkin melanggar aturan-aturan yang ada. Itu disadarkan dulu ke mereka. Nah, bagaimana caranya untuk bisa rilis atau melakukan resolusi konflik? Nanti ada cara yang dibeberkan di akhir acara, sebelum akhir acara kita. Oke, baik. Ya, ada yang sudah menyapa juga, terima kasih. Banyak sekali yang sedang menyimak perbincangan kita. Pak Bagus dapat salam dari Ibu Uli Arlina, sukses Pak Bagus gitu katanya. Iya. Terus juga kasih, ada Mbak Uli Arlina, juga ada Ibu siapa nih ya? Dia Hayu Pitaloka dari Tuban juga hadir. Wah, halo Tuban. Ada juga Pak Agung Himawan dari Jombang. Waduh, jauh-jauh ya, ini juga sudah monitor. Mapsi 43 solid. Apa ya Mapsi ya? Ini kebetulan mahasiswa saya minta untuk gabung ini. Kalian belajar tentang teori konflik gitu. Oke. Ada dari Ibu Hestu Widiastana ya. Mantap Bojonegoro hadir. Pak Agung Himawan katanya semangat Pak Bagus, mantep pol katanya gitu. Terima kasih ya. Oh, Pak Polisi ya. Waduh, selamat sore dan salam hormat. Dari Pamekasan juga hadir. Terima kasih Ibu siapa nih ya? Bu Hikmah. Nah, berarti kalau ngomongin tentang konflik sendiri, sebetulnya konflik itu ada tipe-tipenya kah Pak Bagus? Ya betul, jadi konflik itu ada 3 tipe kalau kita lihat di dunia pekerjaan ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dikaitkan dengan dunia kehidupan sehari-hari. Jadi ada konflik yang sifatnya personal, ada konflik yang substansial, ada konflik yang prosedural. Jadi kalau konflik yang prosedural itu perbedaan pendapat yang kemudian saya mau melakukan ini dengan cara seperti apa. Ini mohon maaf. Misalnya ya di Muhammadiyah sama di NU itu kan ada perbedaan cara penghitungan kalender Hijriah. Jadi kalau di NU 1 Ramadan itu pakai ru'yat, Muhammadiyah pakai ijab. Ini kalau kemudian dipaksakan, maka itu terjadi konflik prosedural namanya. Jadi tidak boleh dipaksakan sehingga tidak menjadi konflik prosedural. Nah, kalau konflik substansial itu adalah perbedaan keyakinan. Nah, perbedaan keyakinan yang dipaksakan itu contohnya misalnya ya kita punya agama kemudian kita paksakan kepada orang lain, itu akan jadi konflik substansial. Nah, ada juga konflik personal. Konflik personal ini biasanya terjadi, saya tidak suka misalnya ya, mohon maaf, saya tidak suka sama Mas Pras gitu ya, Mas Prasetyo ini saya tidak suka. Maka apapun yang dikatakan oleh Mas Prasetyo itu saya akan katakan dia tetap salah gitu. Yang terjadi secara personal seperti itu. Nah, di kantor-kantor biasanya ketika rapat itu mereka tuh konfliknya konflik prosedural, konflik substansial, tapi juga ada konflik personalnya. Jadi kalau saya tidak suka sama Mbak Atika gitu ya, kita rapat di Suara Sidoarjo, saya memang tidak suka secara pribadi dengan Mbak Atika, maka apapun yang dikatakan Mbak Atika itu salah. Itu yang terjadi kebanyakan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat kacamata di luar negeri ya, kadang-kadang penghargaan antara sesama peserta rapat atau katakanlah orang rekan di kantor itu kalau sudah katakanlah proseduralnya atau substansial konfliknya itu sudah selesai ya sudah, tidak akan berlanjut di luar rapat. Tapi kalau di Indonesia itu sampai dibawa mati, sampai dibawa keluar kantor pun akhirnya terjadi konflik seperti itu. Oke. Baik, itu beda ya memang ya Pak ya kondisinya. Tapi bisa nggak sih sebetulnya konflik-konflik ini dilakukan perubahan gitu Pak? Ya bisa. Jadi begini, kalau kemudian kita profesional, misalnya ya kita nggak senang sama orang boleh, kita nggak senang sama orang itu hak kita. Tapi kemudian kalau dia punya ide yang menarik di kantor, yang prosedural, itu bisa kita gunakan. Jadi kita tetap menghargainya.
Permasalahannya orang kita ini, Mbak Atika, kadang-kala ketika sudah nggak senang sama orang, meskipun caranya itu bagus, tetap kita tolak, tetap kita tidak terima. Itu karena memang kita sudah konflik. Apalagi kalau kemudian atasan dengan atasan itu berkonflik, maka biasanya biasanya manajer dengan manajer yang lain berkonflik, maka sampai ke anak buahnya pun juga akan ikut berkonflik. Itu yang kemudian nular kemana-mana. Nah, kita ini sekarang itu punya siklus ya. Siklus konflik itu dari hubungan harmonis, kemudian muncullah konflik. Nah, muncul konflik ini boleh kok. Kita menciptakan konflik untuk mengetahui kepribadian seseorang itu boleh. Ya, karena orang itu ketika menghadapi konflik itu bagaimana sikapnya, kepribadiannya itu bisa dilihat ketika kita ciptakan konflik. Tapi kemudian jangan sampai kita naikkan atau kita jadikan eskalasi konflik. Kalau sudah terlanjur eskalasi konflik, maka kita turunkan resolusi konflik. Nah, karena kalau konflik itu terjadi terus, maka akibatnya satu, performa individual itu turun. Kalau performa individual itu turun, maka performa organisasi, performa kolektif, performa perusahaan, bahkan performa keluarga pun juga akan turun. Yang akhirnya nanti produktivitas dan profitabilitas perusahaan dan produktivitas kebahagiaan keluarga, produktivitas kebahagiaannya warga itu juga akan menurun gara-gara konflik yang tidak bisa kita manage. Gitu. Ya, Pak Bagus, apakah ini berarti bisa dibilang dasar penyebab konflik itu kembali kepada sifat kepribadian dari individu itu? Nah, betul. Salah satunya ada yang disebut sebagai dementor. Pernah lihat tayangan Reporter? Reporter itu ada seorang penyihir, itu dia disebut sebagai dementor. Dementor itu penyerap kebahagiaan orang lain. Jadi kalau orang ini ada, maka kita ini yang dulu bahagia, itu tiba-tiba kalau orang ini ada kemudian jadi semuanya itu jadi nggak enak suasana hatinya. Kemudian orang ini menyebabkan kita saling konflik. Ya, ini yang disebut sebagai dementor, penyerap kebahagiaan orang lain. Memang ada kepribadian seseorang yang sifatnya kemudian menyerap kebahagiaan orang lain berupa mengkonflikkan atau membuat konflik atau mengadu orang lain dengan yang lain. Itu ada yang sifatnya seperti itu. Nah, kalau kita ketemu dengan dementor seperti ini, maka segeralah menjauh. Jangan sampai nanti kebahagiaan kita ikut terserap. Kalau itu atasan kita, maka usahakan jangan terlalu dekat. Karena biasanya kalau sudah dementor seperti ini, apapun yang terjadi nanti akan menyedot kebahagiaan kita dan bad mood kita selama ada di kantor itu. Oke. Wah, mudah-mudahan di Suara Sidoarjo, di Ersal Nganjuk, Pras, mudah-mudahan nggak ada ya dementor ini ya. Juga di Praja Angkasa Trenggalek dan RGR, mudah-mudahan semua aman dari dementor. Gimana, Pras? Tadi saya introspeksi diri. Introspeksi diri. Siapa tahu saya dementornya. Iya loh, sama ini loh. Ciri-cirinya gimana ini? Dementor itu bagus. Ya, jadi begitu gini. Biasanya dementor ini ketika datang, maka orang-orang dulu yang tadinya tertawa-tertawa tiba-tiba mereka tidak tertawa atau dia diem aja. Berarti kita ini dementor. Jadi kalau kita masuk ke satu ruangan, di ruangan itu ada teman-teman kita kemudian baru ketawa gitu ya. Kemudian kita masuk, mereka ada yang jadi hening, tidak tertawa, dan bahkan mereka menjadi bad mood. Nah, inilah yang disebut kita menjadi dementornya, penyerap kebahagiaannya. Oke, jadi bahas tentang dementor nih ya. Kayaknya perlu dikhususkan ini dialognya tentang dementor ya. Oke, baik Pras dan juga Pak Bagus, ini saya di redaksi sudah dikode-kode dari tadi, ini sudah ada yang gabung ya. Silakan Rama. Ya, ada beberapa sahabat yang sudah bergabung dari WA redaksi ya. Yang pertama ada Ibu Yulia di Gedangan. Ini yang memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Atika dan Bapak Bagus. Waalaikumsalam. Saya Ibu Yulia dari Gedangan. Salam sehat dan bahagia. Amin. Mau sharing nih Mbak Atika. Menurut saya orang yang toksik itu juga berpotensi menimbulkan gesekan dan konflik, entah itu di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan kerja. Terhadap orang yang toksik tersebut, biasanya saya mengambil langkah mengurangi interaksi dan komunikasi, bicara seperlunya, agar tidak terjadi gesekan dan konflik. Karena saya pada dasarnya tidak suka berkonflik dengan siapapun dan lebih senang mencari persaudaraan. Terima kasih Mbak Atika. Sama-sama, toksik sama dementor beda ya berarti ya?
konsepnya sama aja jadi ya konflik sebenarnya. sama dementor sama, dan cara Oh. menghadapinya juga sama nih, kita harus banyak menghindar jangan sampai nanti kita ketularan kesedot kebahagiaan. Oke. Kemudian Terus ada lagi siapa yang bergabung untuk memberikan pertanyaan ya. Yang pertama dari Samsul. Teman saya terlalu bucin dengan pacarnya sampai-sampai mengganggu urusan kerja yang kami kerjakan bersama, dan ini membuat saya kesal. Bagaimana caranya untuk menasihati rekan saya ini biar dia bisa membedakan urusan kerja dan pribadinya, tapi juga tidak menimbulkan konflik baru antara dia dan pacarnya. Kemudian yang kedua dari Huda. yang ketiga dong. Oh ya, yang ketiga ya. Ya, dari Ya, mana yang ketiga ini? dari Huda. Ini nggak disebutkan, Nggak disebutkan dari alamatnya mana ya. Oke, terus? Ada karyawan saya yang tidak bisa bersosialisasi dengan baik karena dia memiliki keterbelakangan mental. Dan ada beberapa karyawan yang ingin dia dipecat. Tetapi saya tidak ingin memecat anak ini karena dia bekerja dengan baik. Tapi di sisi lain saya juga kasihan karena dia dibully terus dengan karyawan yang lain. Kira-kira bagaimana ini solusinya dan apa yang harus saya lakukan? Oke, baik. Ini pertanyaan tiga sahabat yang sudah bergabung. Ada Bu Yulia di Gedangan. Wow, Bu Yulia toksik ya. Ternyata sama ya sama dementor ya, Pak Bagus ya. Iya betul, Bu Julia, betul. Terima kasih tadi toxic itu sama dengan dementor. Dan ketika kita menghadapi seperti itu, entah tetangga kita, entah teman kita, lebih baik kita menghindar. Betul, kalau kita menghindari untuk konflik. Yang terbesar lagi adalah menghindari agar kebahagiaan kita tidak tersedot oleh orang itu. Kemudian yang kedua dari Pak Samsul tadi ya, tentang bucin dari temannya terbutakan oleh cinta. Maka cara yang paling bagus agar kita tidak menasihati tapi agar tidak konflik adalah kita meminta dia untuk fokus. Jadi biasanya kalau orang cinta itu kan emosi ya, emosinya itu sedang tinggi. Maka untuk melakukan penyeimbangan itu logikanya harus ditinggikan. Ya, contohnya begini, ya, kamu ingin besok bonus dapat berapa? Kita berikan pertanyaan seperti itu kepada dia. Oh, aku pengen dapat sebesar-besarnya, Mas. Nah, kalau pengen dapat sebesar-besarnya, maka ayo fokus ke pekerjaan. Nah, nanti bonusmu ini di akhir tahun, kalau memang pengen jadi yang besar dan itu bisa untuk menghidupi pacarmu itu, ya ayo kita harus fokus. Jadi diseimbangkan, ini yang disebut sebagai work-life balance. Jadi antara kehidupan kerja dengan dunia cinta itu diseimbangkan. Bisa jadi yang namanya cinta itu, bucinnya itu malah justru dijadikan sebagai motivasi dia untuk bekerja secara optimal. Jadi jangan dipisahkan ini, cinta sendiri kemudian pekerjaan sendiri, jangan. Mumpung dia baru jatuh cinta, ini orang yang jatuh cinta ini dia semangat nih, tapi semangatnya harus difokuskan kepada pekerjaannya untuk menghidupi cintanya. Gitu Mbak Atika. Kemudian yang ketiga Mas Yuda tentang sosialisasi keterbelakangan mental. Ini memang betul. Teman-teman kita yang mempunyai mental retardasi atau keterbelakangan mental itu masih bisa bekerja sebenarnya. Ya, bekerjanya tapi dengan yang sederhana. Jadi dulu di tempat kami di waktu jadi konsultan di Pertamina, ada yang mengalami seperti itu. Kita minta untuk mengabsensi teman-temannya. Karena keterbelakangan mentalnya ini, beliau sebenarnya awalnya masuk tidak keterbelakangan mental, tapi kemudian mengalami brain damage setelah kecelakaan. Jadi ada kerusakan otak, sehingga dia mengalami brain damage, kemudian dia mengalami keterbelakangan mental, akhirnya ya sambil menunggu masa pensiun, diberikan tugas-tugas sederhana, salah satunya adalah mengabsensi teman-temannya. Nah seperti itu, jadi tetap kita buatkan suatu tugas sederhana, yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi misalnya biar tidak sosialisasi tadi yang memang harus bisa bersosialisasi, coba diminta untuk mengabsen. Meskipun sudah ada mesin absen, tapi kemudian mengabsen satu persatu, menyapa sambil bersosialisasi. Itu nanti lama-kelamaan orang di kantor akan menerima dia. Karena dia keliling gitu, pasti akan mengabsen itu. Itu pernah terjadi di kantor saya itu. Begitu Mbak Tika. Oke, baik. Sudah menjawab 3 pertanyaan ya. Di Nganjuk gimana Pras? Ada yang gabung lagi kah? Ya. Ini ada yang nomor belakangnya 773. Siapa Bagaimana itu ya? cara? Ya ini pasti malu ini mungkin. Oke. Ya. Bagaimana cara konflik dengan mertua? Mertua saya dari dulu tidak setuju, dan saat ini mertua saya sering ikut mengatur urusan keluarga saya. Padahal saya sudah tinggal berpisah.
Oke. Terus adalah inisial DS. Bagaimana caranya supaya tidak dibenci atasan? Karena atasan saya selalu membenci saya dan apa yang saya lakukan selalu salah. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik. Perlu diketahui, atasan saya ini adalah mantan pacar istri saya. Oh. Ini masalah. Luar biasa Bapak DS, Bapak atau Ibu atau Mas, Mbak nggak tahu kita ya. DS. Bapak ini pastinya. Gimana? Oh iya, istrinya soalnya ya. Pak DS. Oke, ada lagi Pras? Sudah 2 ya. Oke, 2 pertanyaan. Silakan boleh ditanggapi dulu sebelum saya nanti jeda dulu sebentar ya. Silakan Pak. Cara mengatasi konflik itu secara umum sebenarnya ada 2. Jadi, secara umum baik itu konflik dengan mertua, konflik dengan istri, konflik dengan anak, itu sebenarnya ada dengan atasan, itu ada 2 cara. Yaitu yang pertama, ambil waktu dulu, takes time. Jadi ketika kita habis bertengkar, ketika kita habis konflik, maka ambil waktu dulu, jarak. Karena biasanya orang ketika berkonflik itu emosinya sedang meningkat, ya, emosinya sedang meningkat. Nah, ketika sedang meningkat itu kita tidak boleh mengambil keputusan apapun. Sehingga kita take time dulu, ambil waktu, kemudian mengendapkan emosi-emosi kita. Kemudian sambil kita ambil waktu itu, kita harus turunkan ego. Bagaimana caranya menurunkan ego? Kita merasa butuh dengan orang yang kita buka konfliknya itu. Jadi misalnya dengan mertua, ya, ketika dengan mertua itu bagaimana caranya kita menurunkan ego? Kita tuh bisa, konflik itu bisa reda kalau kita bisa menurunkan ego kita. Nah, bagaimana kita bisa menurunkan ego kalau kita butuh orang itu? Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita butuh orang itu, maka kita akan menurunkan ego. Misalnya, mohon maaf, mertua menguasai anak atau menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan restu anak dan sebagainya. Ini artinya kita butuh mertua itu. Sehingga kalau kita sudah merasakan butuh, maka ego kita akan turun. Kemudian yang tadi dibenci atasan, ini kalau saya tadi sudah menulis sebenarnya, kalau sebenarnya ini di luar konteks persaingan cinta, masa lalu cinta, maka sebenarnya kalau ingin tidak dibenci oleh atasan, kalau tetap disenangi oleh atasan, maka kita harus unjuk kerja, bukan menjilat ya, tapi unjuk kerja. Setiap pekerjaan diselesaikan dengan baik, ada evidence, tanda tangan, diperlihatkan kepada atasan. Tapi kalau sudah ada dengan konteks masa lalu cinta seperti itu, maka kita harus betul-betul mengajarkan, justru kita yang mengajarkan kepada atasan untuk profesional. Contoh seperti apa? Kita buat logbooknya. Jadi kita buat logbook, hasil pekerjaan kita masukkan ke situ, kemudian setelah melakukan pekerjaan kita tulis catatan itu, kemudian kita kembalikan kepada atasan. Atasan kalau sudah ingin menilai kita bagaimana evaluasi yang menggunakan catatan itu, kemudian atasan kalau sudah setuju tanda tangan, itulah yang disebut sebagai profesional dengan bukti kerja atau unjuk kerja. Demikian Mbak Atika. Oke. Baik, yang sudah bergabung terima kasih untuk dari mahasiswanya Pak Bagus ya, yang juga sedang menyimak. Silakan kalau ada yang ingin bergabung, ingin sharing juga, bisa manfaatkan kolom chat di YouTube Suara Sidoarjo Live ya. Atau yang kalau mau WA juga boleh 0821 3264109. Kita jeda dulu sebentar ya. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru.
Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Halo. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau masyarakat lapor SPT. Lagi ngapain sih? Serius amat. Ini loh, aku lagi baca himbauan soal pajak di koran. Ngomong-ngomong, kamu udah punya NPWP belum? Ya udah dong, aku kan wajib pajak patuh. Taat bayar pajak, lapor SPT tepat waktu. Tapi kamu udah lapor SPT tahunan belum? Nanti kena sanksi administrasi loh. Waduh, benar sekali. Sekarang lapor SPT tahunan lebih gampang loh. Apalagi ada fasilitas e-filing. Gak perlu repot datang ke kantor pajak. Buka aja djponline.pajak.go.id. Hei, kamu mau kemana? lapor SPT tahunan dong. Pakai e-filing aja, kan bisa sambil santai di rumah. E-filing. 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 Untuk menggunakan e-filing pada situs djponline.pajak.go.id, syarat dan ketentuan berlaku. Info ini disampaikan oleh kantor wilayah DJP Jatim 2. Gunakan e-filing, lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kowe ora duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600 juga 1500 ml dan kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanannya hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Kembali di program Ruang Psikologi, sahabat semuanya, baik yang ada di Suara Sidoarjo yang sudah bergabung di Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Sore ini kita masih bahas ya tentang konflik membuat pelik. Ada yang gabung ya Rama ya? Satu lagi Pak Bagus ya, kita boleh sapa dulu. Ya, ya silakan, ada dua lagi ya yang bergabung. Yang pertama dari Soyahatul Jannah di Sidoarjo. Oke. Selamat sore Pak Bagus. Orang dengan kepribadian dan orang dengan kepribadian dementor sebisa mungkin dihindari. Bagaimana kalau yang punya kepribadian dementor itu atasan Pak? Kalau menghindar bisa jadi anak buah tidak akan mendapat nilai kinerja bagus. Khawatir akan muncul tipe konflik personal. Kemudian yang kedua dari Nela di Ketintang. Saya kerja di tim marketing produk kecantikan. Saya saat ini punya masalah sama ketua tim marketing saya karena setiap membuat konsep promosi, dia itu selalu memaksakan idenya sendiri dan tidak mau menerima kritik atau saran dari tim marketing lain. Padahal idenya ini seringnya hasilnya jelek. Gimana caranya menghadapi ketua tim yang seperti ini? Keakuan gitu ya, egois. Silakan Pak Bagus boleh ditanggapi dulu. Oh ya, satu lagi Pak Bagus kalian ya. Iya, siapa boleh. tahu hampir mirip, siapa tahu nih ya. Ada Bu Iin Halimatus Sa'diyah di YouTube Suara Sidoarjo Live. Selamat sore Pak Bagus, mohon solusi atas kondisi berikut. Jika konflik yang selama ini terjadi sebenarnya hanya suatu masalah kecil yang kita besar-besarkan sebetulnya akibat efek terlalu baperan. Ini gimana? Ya, silakan Pak Bagus. Ya, yang pertama Mbak Soekatul ini mahasiswa saya. Oh, iya. Jadi dementor atasan. Jadi memang sebisa mungkin kita menghindar, tetapi menghindar itu meminimalisasi, maksudnya adalah meminimalisasi pertemuan, meminimalisasi interaksi yang berkaitan langsung dengan yang bersangkutan, atasan kita. Kalaupun kita melakukan pertemuan, kalau bisa ada saksi yang lain. Karena biasanya orang dementor ini sering berubah mood, berubah pikiran, berubah kebijakan. Jadi atasan yang dementor itu pasti sifatnya seperti itu. Oleh karena itu diusahakan meminimalisasi pertemuan yang misalnya berdua saja. Namun kalau kemudian ada pertemuan, maka diusahakan harus ada saksinya atau ada orang lain. Karena biasanya esok delit sore tempe, biasanya seperti itu ya dementor itu seperti itu. Kemudian Mbak Nela yang di tim marketing itu yang disebut sebagai konflik prosedural. Artinya prosedur atau cara yang dipakai oleh atasan berbeda dengan bawahan. Tapi ternyata yang digunakan prosedur atau cara yang digunakan oleh atasan itu tidak membuahkan hasil. Maka biarkan saja, biarkan saja. Nanti pembuktiannya adalah keberhasilan itu. Apabila sampai 3 kali nggak berhasil, itu sudah membuktikan bahwa kita sudah punya data berargumentasi dengan atasan kita. Misalnya ya Pak, kalau itu sudah tidak berhasil, bagaimana kalau kita coba dengan seperti ini? Pakai cara saya Pak. Siapa tahu nanti akan berhasil. Nah nanti itu yang kemudian ketika berhasil jangan diklaim sebagai pekerjaannya sendiri, tetapi klaimlah bahwa ini adalah kolektif kolegial atas persetujuan dan atas arahan dari atasan. Maka di situ egonya atasan tetap bisa, prestisnya itu tetap bisa kita jaga. Marwahnya atau harkat martabatnya atasan tetap bisa kita jaga. Dan kemudian yang ketiga Mbak Iin ini mahasiswa saya juga ini. Konflik kecil dibesar-besarkan, memang seperti itu. Rata-rata baperan ya. Jadi yang namanya orang baper emosional itu tidak hanya PMS-nya, apa itu PMS itu Mbak Atika, ada PMS-nya wanita itu premenstruasi ya. Premenstruasi sindrom itu ya. Itu tidak hanya perempuan yang punya siklus PMS. Kalau siklus PMS yang perempuan itu kan 1 bulan sekali. Laki-laki juga demikian, itu ada yang disebut sebagai PMS-nya laki-laki. Nah itu harus hati-hati, ini para perempuan saya kasih kunci ini. Kalau laki-laki ini biasanya ada siklusnya juga 1 bulan sekali, dia akan diem sendiri, nggak mau diganggu, jangan pernah kemudian menanyai sesuatu. Jangan pernah kemudian mendekati, nanti malah dicatek sama laki-laki ini. Pasti itu ya, sebulan sekali juga ya? Sebulan sekali juga sama sebenarnya. Bener nggak sih Pras? Jangan-jangan Pras nggak ngerasa nih, happy selalu nih kalau Pras. Nggak ngerasa, memang benar kayaknya. Iya, ini kalau sudah diem, udah nggak mau, jangan pernah ditanyain ada apa atau jangan kemudian kita terus-terusan menanyai laki-laki. Kalau perempuan memang
pengennya ditanyain gitu ya Mbak Atika ya. Tapi kalau laki-laki justru jangan ditanyain, karena ketika ditanya semuanya dia pasti akan baper, yang laki-laki ini akan baper, sulit untuk menjelaskan. Tapi kalau perempuan itu harus kita tanyain. Jadi memang kecilnya itu bisa jadi karena kita tidak memberikan suatu penghormatan, penghargaan kepada orang lain, misalnya pasangan kita. Yang laki-laki itu minta didiemin, malah ketika pengen sendiri ya jangan datengin dengan rengean-rengeannya perempuan. Yang perempuan ketika sedang sebel harus didatengin. Nah, itu penghargaan yang dari hal kecil bisa jadi besar. Bapernya itu karena sebenarnya ingin dihargai oleh orang lain. Itu sebenarnya Mbak Iit. Oke. Baik, sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terakhir ini yang kita tunggu-tunggu, tipsnya untuk bisa memanage tadi ya. Konflik. Ya, ini dia. Konflik itu sebenarnya boleh kita ciptakan untuk mengetahui bagaimana kepribadian seseorang atau orang lain. Namun demikian kita harus waspada agar jangan sampai konflik itu menjadi eskalasi atau semakin meningkat. Kalau sudah terlanjur meningkat dan itu terjadi, maka tipsnya adalah satu, takes time, ambil waktu agar konflik itu tidak membesar. Kemudian yang kedua dalam waktu takes time itu atau ambil waktu itu, maka turunkan ego. Bagaimana cara menurunkan ego? Maka kita harus merasa butuh dengan orang itu. Ya, ini kalau ada hubungan emosional sangat tinggi, misalnya dengan konflik dengan teman satu kantor. Kebetulan dia memang kita butuhkan, maka kita harus lihat positif-positifnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu kalau kita sedang konflik dengan orang lain, agar kita bisa akur lagi, maka kita harus tahu kelebihan orang ini apa yang kita butuhkan dari orang itu. Maka kalau kita sadar diri kita butuh orang itu, maka ego itu semakin lama akan semakin turun dan konflik mudah diatasi. Demikian Mbak Atika, Mas Pras. Keren, aplaus dulu dong. Oke, terima kasih Pak Bagus atas waktunya, sharingnya juga. Aduh, always seneng deh kalau ada program ruang psikologi jadi bisa sekaligus introspeksi, benar begitu ya Pras ya? Yep, siap. Oke deh, Pras, terima kasih juga sudah menemani saya juga sore hari ini sebagai co-host dari Ersal Nganjuk. Salam ya untuk semua yang ada di Nganjuk, Pras. Iya. Oke, salam sehat selalu. Sampai jumpa Pras. Terima kasih Pak Bagus. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Ya, assalamualaikum. Selamat sore. Salam. Ya, sahabat, demikian program Ruang Psikologi sudah menemani sore kita di akhir pekan yang agak mendung kalau di Sidoarjo ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua yang sudah menyimak. Terima kasih juga yang sudah ikutan sharing. Semoga bisa lebih baik lagi untuk bisa memanage diri kita dalam segala kondisi yang ada di sekitar kita ya. Dan juga tentunya terima kasih yang sudah menyimak baik di Suara Sidoarjo 105,3 FM Ersal Nganjuk, juga di FM 88,9 Praja Angkasa Trenggalek, FM 90,1 RGR Tulungagung. Sukses selalu untuk semuanya. Dan sahabat semuanya, untuk selanjutnya di jam 4 sore waktunya saya ajak Anda untuk menyimak juga Potret Jawa Timur. Kita lihat keindahan Jawa Timur di program